diskusi kita. Pak Junino, terpaksa balik ke Bapak bola. Kalau lihat cerita Pak Atta ini, Pak Junino ini fitnah loh. Nggak ada itu katanya. Semuanya itu yang dia lakukan atau yang mereka lakukan 5 orang itu adalah untuk kebaikan dari Peruri sendiri. Dan nggak ada minta bagi hasil sama sekali. Apa Pak Junino punya bukti tentang ini? Kalau saya bilang punya bukti nanti cerita jadi panjang lagi saya pikir. Tapi udah pasti saya bisa berani ngomong. Artinya saya itu pernah jadi penegak hukum. Saya nggak akan mungkin ngomong sesuatu yang tidak ada dasarnya. Karena saya pasti bisa dituntut kalau saya berbohong. Iya. Ya. Karena kalau seorang pelacur, kita bilang dia pelacur, itu penghinaan. Kalau dia bukan pelacur, Bapak fitnah. Betul. Lah, kalau ini tidak ada, Bapak fitnah. Ancamannya lebih tinggi, Ya. Pak, 4 tahun. Jadi pertama, informasi bukan dari saya. Isi kata-kata itu. Tapi katakanlah itu dianggap betul misalnya. Suatu hari ada yang menuntut saya. Saya punya bukti. Saya punya saksi. Dan itu ya tinggal selangkah saja sebenarnya. Tinggal dibeginiin lah tuh kebuka. Selesai urusan. Tapi maksud saya, iya, maksud saya kita jangan bicara ke sana lagi lah. Bahwa mudah-mudahan ya, ke depan itu tidak terulang lagi. Ya kalau saya. ini tidak kita tuntaskan akan berulang terus. Pak Atta, gimana itu? Dia punya bukti kata. KPK lagi. Menjajah perekam. Saya sudah ngerti Pak Karni, Pak Junino ini KPK. Saya sudah dari awal tahu beliau di KPK. Tapi Pak, sampai Pak Karni nggak tahu wajah pasal alat perekam. Tahu saya. Kalau perekam saya nggak tahu Pak Karni. Karena modelnya kita itu fair, orang yang gentleman, nggak pakai sembunyi-sembunyi rekam-rekam dan sebagainya gitu loh. Kalau kita berteman aja, nggak usah pakai nyadap teman dan sebagainya gitu. Yang jelas Pak Karni, niat kita baik gitu. Nggak ada kita mau minta uang sama BUMN yang namanya Peruri dan sebagainya. Justru kita memberikan keuntungan kan gitu. Iya, tapi katanya segini aja langsung kebuka tuh semua. Wallahu alam lah. Yang penting saya sudah menjelaskan Pak Karni. Pak Karni juga sudah tanya sama Pak Junino. Itu selesai. Yang lain aja topik mengenai Dahlan aja ini asik. Saya mau ke Pak Sarjono dulu. Beliau ini bekas direktur Merpati Airlines. Ini multi year, seperti dari zaman Pak Sarjono. DPR membicarakan bantuan injeksi lah supaya terbang tinggi Merpati itu. Sebenarnya ini kan berangkat dari proses restrukturisasi dan revitalisasi Merpati. Saya beruntung sekali Pak, begitu saya ditunjuk jadi Direktur Utama Merpati, saya punya komisaris utama yang selama saya jadi dirut, itu bimbing saya masuk surga Pak. Siapa namanya? Pak Said-Didu. Gitu. Jadi memang Pak Said-Didu dia merangkap jadi sekretaris menteri dan komisaris utama. Tapi Gitu. nggak harus komisaris tahu Pak apa yang Bapak lakukan. Oh iya betul. Itu juga bisa Pak. Tapi paling tidak begini, ketika kita melakukan proses pembuatan bisnis plan, ini karena diminta ya Pak ya, karena diminta oleh Menteri Keuangan. Jadi pada saat saya masuk, kita mau diinjeksi 310 miliar, itu dalam bentuk hutang melalui PT PPA. Ini adalah dana restrukturisasi dan revitalisasi tahap 2. Yang 300 miliar tahun 2009 kita sudah dapat, tapi nggak kunjung selesai. Saya waktu itu kepada Menteri Keuangan, saya menolak untuk mendapatkan dana tersebut. Tahun 2010 saya minta, waktu itu saya bilang bahwa kebutuhan Merpati itu lebih dari 310 miliar dan Merpati memang tidak layak untuk dihutangkan lagi. Dan keadaan Merpati sekarang itu karena polusi masa lalu Pak, bukan murni hanya karena kesalahan dagang atau kesalahan bisnis. Kurang lebih seperti itu. Nah, dalam pembahasan bisnis plan yang sangat panjang dan sangat ketat ini, kita melalui semua proses yang memang harus kita lalui. Kita harus dikaji oleh PT PPA, kita pasiennya PT PPA.
kita harus kemudian masuk ke Kementerian BUMN sendiri untuk dikaji itu. Lalu kemudian ke Kementerian Keuangan dan akhirnya disepakati dan disetujui oleh Komite Restrukturisasi dan Revitalisasi. Baru kemudian itu diusulkan, Pak, ke DPR oleh pihak kementerian. Tapi apa iya ada pemerasan begitu zamannya Pak Sarjono? Ini pertanyaannya bagus nih Pak. Kalau umpamanya Pak Karni bilang di zaman saya. Ini kan yang direktur utama yang sekarang nih yang bilang bahwa dia merasa diperas, dia merasa dimintain jatah dan lain sebagainya. Saya diajari juga sama Pak Said itu gimana caranya bergaul, Pak. Bukan hanya jadi birokrat gaul, saya juga diajari jadi dirut gaul. Saya banyak berteman. Saya selamat dari pemerasan. Saya nggak ada tuh yang minta-minta sama saya atau yang memeras saya. Nah, dirut yang sekarang ketika dia di BK dia menyangkal bahwa dia merasa tidak diperas. Tetapi saya punya bukti rekaman yang sudah saya adukan kepada pihak kepolisian bahwa dia yang mengakui di depan top manajemen Merpati bahwa dia yang melaporkan kepada Pak Dahlan tentang pemerasan. Nah kalau sekarang dia ngeles, ini yang korban Pak Dahlan. Bukan lagi DPR korbannya. Korbannya Pak Dahlan, Pak. Karena dia sekarang mengatakan tidak benar. Tidak merasa diperas. Apa namanya Pak Sarjono sendiri dibawa-bawa juga sama dia? Nama saya dibawa-bawa juga. Apa dia bilang? Nah, sebelum rekaman itu. Sebelum masalah ini muncul, jajaran saya dan anak buah saya dibilang rampok. Jajaran saya dan anak buah saya dibilang menjanjikan 18 miliar kepada DPR. Dan lalu kemudian sudah membayar 5 miliar. Dan dia yang ditagih 13 miliarnya. Dia yang bikin cerita. Jadi itu. Ini utang Pak Sarjono lah yang ditagih ke dia katanya gitu. Itu ada rekamannya. Saya punya rekaman. Jadi kayak Pak itu tadi dong. Pak Junino. Pak Junino. Tapi yang pasti juga. Sebelum ini ramai-ramai, sebelum permasalahan ini mencuat, sebelum Pak Dahlan menyerahkan nama dan lain sebagainya, saya sudah melaporkan yang bersangkutan ke kepolisian. Tuduhannya fitnah tadi Pak. Kan Pak Karni maunya kalau nggak benar fitnah. Ya saya laporkan Pak. Ya kalau nggak benar ya fitnah. Ya saya laporkan sudah. Kalau benar itu penghinaan. Tapi kalau penghinaan itu, penghinaan berarti faktanya ada. Ya. Tapi kalau penghinaan itu demi kepentingan publik, itu dapat pihak excuse. Nggak bisa dituntut. Betul. Tapi kalau fitnah tidak ada pihak excuse. Karena tidak ada barang itu. Sekarang saya ke Pak Siswono Yudho Kusuwono, BK, Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR RI. Selamat malam Pak Sis. Selamat malam Pak Karni, selamat malam pemirsa TV One. Pak Sis, Badan Kehormatan itu besok rencananya sudah mengambil keputusan. Ya, yang ingin saya tahu dari hasil sementara dari Badan Kehormatan, apa yang diketemukan Pak? Karena besok kita akan memutuskan malam dan Kamis masyarakat sudah bisa mengetahuinya. Dan saya harus menjaga etik di Badan Kehormatan, proses itu sifatnya rahasia. Saya mohon maaf Pak Karni tidak bisa menyampaikan dulu apa kira-kira putusan karena ini satu proses yang memang bersifat rahasia. Saya mohon maaf itu. Tapi minimal saya tidak nanyakan detail apakah yang Peruri atau ke Merpati atau RNI, tapi secara garis besar apakah sebuah tuduhan itu lebih banyak terbuktinya atau lebih banyak tidak terbuktinya? Ya, ada hal-hal yang sesuai batasannya bisa saya sampaikan bahwa masalah ini terkait dengan laporan Pak Dahlan Iskan kepada Badan Kehormatan yang bersumber dari Direksi Merpati, PT Garam Persero, dan PT PAL. Saya perlu garis bawahi kepada masyarakat luas bahwa laporan Pak Dahlan Iskan kepada Badan Kehormatan maupun laporan direksi ketiga BUMN kepada Bapak Dahlan Iskan tidak ada istilah memeras. Yang ada adalah dilaporkan ada anggota-anggota DPR yang meminta sesuatu. Jadi kata memeras tidak ada keluar dari laporan direksi BUMN maupun dari
Menteri BUMN. Tapi bahwa ada yang Mengenai meminta. apakah ini Ada yang meminta. ya itu yang sedang dalam proses yang saya tidak bisa menyampaikan karena besok malam akan diputus, lusa masyarakat sudah bisa mengetahui. Tapi satu hal Pak Pak Kania Ilyas, Ya. sebagai anggota DPR dari perkembangan yang ada, jujur saya harus menyatakan bahwa memang ada anggota DPR yang mempunyai perilaku menyimpang. Kalau kita saksikan proses di pengadilan Tipikor menyangkut Hambalang, Wisma Atlet, proyek Al-Quran, komputer pada madrasah, solar cell, DPID, memang nyata ada anggota DPR yang berperilaku menyimpang. Tetapi tidak fair kalau ini mengeneralisir. Karena masih sangat banyak dan saya kira sangat banyak sekali anggota DPR yang memang dengan dedikasi penuh, dengan integritas yang terpuji, melakukan tugasnya dengan baik. Tapi kalau dikatakan tidak ada yang menyimpang juga tidak betul, karena bukti-bukti memang menyatakan demikian. Sampai hari ini, selama tugasnya 3 tahun di Badan Kehormatan ini, untuk periode 2009-2014, Badan Kehormatan telah mengambil tindakan kepada 28 anggota DPR. Dari 560 anggota, berarti 5%. Dari 28 itu yang diberhentikan 2 orang. Yang mengundurkan diri dalam proses di Badan Kehormatan 6 orang. Yang diberhentikan sementara 7 orang. Kemudian ada yang dipindah dari alat kelengkapan Dewan 4 orang. Yang tidak boleh memimpin alat kelengkapan Dewan, Panja, dan Pansus ada 2 orang. Kemudian ada teguran tertulis dan teguran lisan. Jadi Pak Karni, sekali lagi, dari kacamata kita, saya harus jujur mengatakan memang ada anggota yang berperilaku Yang masuk penjara pun udah berapa orang, Pak? Ya betul. Tetapi kalau itu digeneralisir juga tidak baik. Iya. Dan lembaga ini adalah lembaga yang sangat penting yang justru harus kita sehatkan. Krisis kepercayaan rakyat pada lembaga ini bisa membahayakan negara ini sendiri. Saya kira demikian, Pak Kani. Pak, bagaimana ya kriteria seorang anggota DPR itu meminta? Misalnya, kalau ada seorang anggota DPR menelpon kepada seorang direksi BUMN. Mas, saya bulan depan mau ke Amerika ini, mau kunjungan kerja. Dia cuma bilang begitu, bukan minta. Ya tergantung. Direksi BUMN-nya jawabannya apa. Bisa juga, ya kita ketemu dulu sebelum berangkat. Nah, dia nggak minta kok dikasih. Itu termasuk salah nggak? Ya, etis itu sangat halus. Jauh lebih halus daripada pidana. Setiap orang yang melanggar etika, belum tentu dia melanggar pidana. Tapi kalau melanggar pidana, pasti dia melanggar etika. Melakukan tindakan yang dicontohkan Pak Karni Ilyas itu saja sudah tidak etis. Sudah satu kelakuan yang tidak baik. Sudah sesuatu yang tidak patut. Yang bisa dikenakan sanksi etika. Walaupun dia tidak bilang, saya mau mampir, ya kalau ada uang saku boleh juga lah. Dia cuma bilang, saya mau berangkat. Nggak minta apa-apa, nggak pesan apa-apa. Tapi kalau Ya, dia kita bilang, lihat, kalau orang, ya, nggak, kalau orang ini dengan yang bersangkutan itu sudah kawan lama, yang itu biasa meminta, barangkali lain. Tapi misalnya anggota DPR ini sedang dalam urusan dengan relasinya ini, apakah dalam rangka pembuatan undang-undang, atau dalam rangka penyusunan anggaran, atau dalam rangka penyertaan modal negara, itu tentu suatu pelanggaran etis. jadi besok itu ada tuduhannya terbukti, ada yang tidak terbukti. Kira-kira ada yang dipecat nggak Pak Sis? Ya itu yang saya tidak bisa sampaikan Pak Karni. Saya Baik, mohon maaf baik, betul baik. kepada masyarakat. Karena saya juga harus menjaga etika di Badan Kehormatan sendiri sebagai penjaga etika. Betul Pak Sis.
Saya terima kasih banyak Pak Sis sudah mau menjawab pertanyaan kami. Selamat malam Pak Sis. Terima kasih. Sekarang kita lanjutkan diskusi kita. Oke, Pak Derajat Wibowo. Bagaimana Pak Derajat melihat fenomena ini? Iya. Iya, gini Mas Bang Karni, kalau kita lihat di masyarakat kita, itu semua profesi pasti ada aja yang nakal. Ya, setan kan ada di mana-mana ya. Di profesi DPR ya ada oknum yang nakal. Saya takutnya begini Pak. Di profesi setiap bankir. profesi kita bukan ada Pak. Lebih banyak yang nakalnya di setiap profesi. Ya, Bang Karni mungkin lebih tahu di jurnalis gimana. Ya, jadi di setiap profesi pasti ada yang nakal. Nah, tentu tugas kita untuk berusaha dengan cara yang terbaik untuk mencegah ini. Seperti yang pernah beberapa kali saya sampaikan, sebenarnya untuk mencegah pemerasan atau kong-kalingkong antara BUMN dengan DPR, itu Mas Sugiarto sudah pernah melakukannya. Agus Marto sebagai Direktur Bank Mandiri juga pernah, dan demikian juga dengan Mas Sigit. Jadi tinggal mengatakan tidak, selesai sudah persoalan. Nah, kadang-kadang itu malah bukan tidak mungkin anak buahnya Bang Said sendiri, dari BUMN yang sendiri yang kemudian mengojok-ngojoki, mendatang-datangi dan sebagainya ya. Karena itu yang kita jaga jangan sampai dengan semua huru-hara ini, kemudian teman-teman di DPR jadi udahlah malas kita rapat lagi. Yang nggak datang rapat, malas ram. Sementara yang datang rapat ikut membahas tanpa bukti yang kuat malah dilapor-laporkan. Nah, ini yang akhirnya kan jadi satu lembaga negara. Apa ada anggota yang tanpa bukti menurut Pak Derajat sekarang ini yang dilaporkan? Ya, kalau saya tidak punya kewenangan untuk bicara fraksi lain ya. Kalau dari fraksi PAN yang jelas Michel ya, Muhammad Ikhlas El-Qudsi itu sama sekali tidak ikut, tidak tahu menau, dan ya maaf kalau saya katakan orangnya itu betul-betul relatif pendiam begitu. Itu dilaporkan. Walaupun kemudian diralat. Tapi sebelum diralat, itu penderitaan istri dan anaknya itu sudah luar biasa. Bayangkan anaknya sekolah, itu teman-temannya menganggap bahwa anaknya adalah anak pemeras. Kalau putra Bang Karni mengalami seperti itu kan rasanya nyesek juga ya. Kemudian Charlie ini juga demikian. Sampai dipanggil MUI Solo dia. Di dapilnya itu. Untuk mengenai tuduhan dari Dahlan tersebut. Jadi di satu sisi niat baik untuk membersihkan praktek-praktek yang tercela itu tentu harus kita punyai dan harus kita perjuangkan terus ya. Namun ketika memperjuangkan tersebut ya tentu harus ada check and recheck ya. Apalagi Mas Dahlan ini kan jurnalis senior yang tentu harus selalu check and recheck fakta ya. Sebagai menteri kalau check and recheck faktanya itu agak lemah kan tentunya juga akan membuat lebih banyak lagi mudorot dibanding dengan apa yang ingin disampaikan. Kemudian untuk teman-teman BUMN, saya juga menghimbau tolong jangan kegeeran lah ya kira-kira. Jangan merasa kalau ada percakapan sedikit-sedikit, wah ini dianggap jangan-jangan mau meres nih. Nah ini jangan kegeeran seperti itu. Jadi intinya simpel saja. Profesional datang dalam satu rapat, Pak, kalau ini tidak sesuai dengan tupoksi kami jalankan, kalau tidak, maaf tidak bisa. Selesai udah urusan. Dan kalau ada anggota DPR, misalkan anggota dari PAN yang coba-coba, silahkan laporkan ke Bang Hatta, ketua umum kami, laporkan ke saya, kita akan langsung tindak lanjuti itu. Jadi jadi dengan pola seperti itu, tanpa gaduh yang luar biasa, itu sebenarnya kita bisa bisa mencapai targetnya. Bagi keuntungan itu benar ya itu bukan kegeeran. Enggak, kalau bagi keuntungan saya nggak tahu ceritanya itu karena apa yang ada di situ kan beritanya tidak segegap gembita yang sekarang. Itu kan yang dulu dan saya rasa juga Mas Yunino dan teman-teman di Senayan sudah mungkin sudah clear dengan apa yang terjadi itu. Saya tidak ingin kembali ke apa yang sudah lama. Ada berapa orang sekarang ini anggota PAN yang diadukan ke BK? 2 orang.
Dua orang yang tadi yang diralat satu tadi. Diralat satu, kemudian saudara Charlie menunjukkan bukti foto bahwa dia sedang di Klaten, dan dengan bukti itu sudah cukup, dan ternyata di Rut Merpati juga sudah meminta maaf karena ternyata Charlie tidak ikut hadir dalam pertemuan yang dituduhkan tersebut. Tapi masih ada siapa lagi? Dua? Nah, itu aja. Sama satu lagi Muhammad Ikhlas El Qudsi yang sudah direvisi oleh Menteri BUMN. Muhammad Hatta? Muhammad Hatta adalah revisi terhadap nama Muhammad Ya, Ikhlas. berarti ada lagi satu lagi kan Muhammad Hatta. Iya, dua orang, satu lagi Muhammad Hatta, tapi Muhammad Hatta sudah. Nah, satu lagi Bang Karni, kadang kita melihat seolah-olah oknum DPR ada yang nakal, mungkin juga ada beberapa, ya. Tapi ada kerusakan yang jauh lebih besar juga, yang selama ini luput, ya. Dan kerusakan ini, kalau anggota DPR itu kekuasaannya relatif terbatas. Dengan mengatakan tidak udah selesai. Tapi kalau dari eksekutif, satu orang saja itu sudah bisa berpengaruh luar biasa. Misalkan, dua BUMN itu diminta untuk menjadi sponsor satu olahraga basket. Nah, apakah itu pemerasan atau bukan? Dan kebetulan pengelolanya itu mungkin ada kaitannya, saya nggak tahu, ya. Kemudian bagaimana kalau misalkan satu BUMN itu satu BUMN itu mempunyai proyek dan suppliernya adalah teman dari eksekutif. Dan disebutkan, ini teman-teman dari bapak ini, gitu. Teman menteri maksudnya. Ya, pokoknya eksekutif lah. Saya belum saatnya untuk masuk ke wilayah sana. Disebutnya ada 11. Nah, justru yang besar-besar sekali, ya, itu yang besar-besar sekali. Itu justru yang seperti yang saya sebutkan tadi, Bang Karni. Jadi yang besar-besar ini aman. Yang besar-besar ini aman, yang sorot, ya, dan repotnya memang di DPR banyak juga yang bandel-bandel. Nah, ini yang membuat DPR jadi saya hanya menghimbau, tolong masyarakat, kita cek DPR, kita cek para politisi, kita cek and recheck. Tapi tolong jangan hancurkan lembaganya, karena kita perlu lembaga-lembaga itu. Ya, itu udah pasti. Ya, Kita rehat sejenak.